Shalom, selamat pagi semuanya. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Jika sudah menemukannya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas perkenanan Tuhan bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja di dalam hati pikiran kami, membimbing kami, sehingga fokus kami hanyalah kepadamu. Berfirmanlah atas kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mengampuni. Kalimat ini kedengarannya sederhana banget ya. Kita kayaknya tuh nggak perlu gelar insinyur, doktor, apalagi profesor buat bisa ngelafalin kalimat ini dengan benar. Karena anak kecil pun pasti bisa mengatakannya dengan lancar. Tapi coba tutup mata kita, terus bayangin orang yang paling kita benci di dunia selama ini. Dan dengan segenap hati katakan, saya mengampunimu. Bisa enggak? Atau ada yang bertanya-tanya, loh kok enggak bisa ya? Kok sulit ya? Kenapa ya? Karena bagi banyak orang, mengampuni ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah, dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun, bagi orang percaya, mengampuni adalah sebuah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kesalahan kita diampuni. Seperti terdapat dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera ketika kita melepaskan pengampunan. Hidup kita akan terasa begitu bebas, seperti tidak ada lagi yang membebani. Urusan kita dengan pribadi kita dan orang lain sudah beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni oleh Tuhan dan hidupnya berkenan bagi Tuhan. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka yang pertama,
kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Seperti terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Sia-sialah kita berdoa. Karena itu, bereskan dulu hal-hal yang mengganjal di hati kita, sehingga kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, akar pahit, hidup tersiksa, dan tidak ada damai sejahtera. Orang yang tidak mengampuni, menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Hidupnya itu jadi gak tenang, menderita, gak ada sukacita. Bahkan ketika beribadah itu terasa berat sekali. Yang ketiga, itu berarti kita juga menghakimi orang lain. Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita ini tertuju pada keburukan orang lain dan tidak melihat kekurangan diri sendiri. Cenderung menghakimi, padahal tanpa kita sadari, pengampunan Tuhan itu tertutup bagi kita jadinya. Yang keempat, membuka diri terhadap banyak dosa. Bermula dari tidak mengampuni kesalahan kita, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, dan berusaha membalas kejahatan. Gak ada hal positif buat diri kita ketika kita gak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Selagi sempat, jangan biarkan kehidupan kita ini dikuasai oleh dosa. Walaupun mungkin berat, namun belajarlah untuk mengampuni. Jangan pernah kita menuntut pembalasan, namun ampunilah orang, karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam, bahkan seringkali berdoa meminta pembalasan. Tuhan seakan-akan kita suruh membalaskan dendam kita sendiri. Kasihilah orang lain, termasuk musuh kita sendiri. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kesalahan orang, biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Tugas kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Bimbing dan sertailah kami semua ya Bapa, agar kami tidak hanya bertumbuh menjadi pribadi yang suka menghakimi, tetapi Tuhan, tolong izinkanlah agar kami dapat mengoreksi diri kami sendiri dan hidup dalam kehendak serta standar-Mu ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan-Mu. Inilah doa sembahyang kami, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin sejati kami.